lawannya Minister of Righteousness apa? Minister of Condemnation. Mantap. Oke. Lalu lawannya more glorious, Sami. Hah? Apa? Saya? Lawan dari more glorious ada glorious mungkin. Oke, thank you. Kita mau tanya sama Enzi, lawannya Minister of Old Testament. Minister of Old Testament. Old. New Testament. Mantap. Sally, kata lainnya, lawannya dari Ministration of Letter. Ministration of Spirit. Oke, Aca. Kata lainnya Minister of New Covenant. Aja Michelle. Iya. Kata lain dari Minister New Covenant itu Old Covenant Michelle. Yang lengkap. Minister of New Testament Michelle. Old Covenant. Oke, mantap semua. Oke, kita bisa lanjut kalau udah lulus itu ya. Jadi kalian udah bisa. Nah, yang paling penting, apakah yang Old Testament tidak penting atau penting? Penting. Penting. Letter penting nggak letter? Yang tertulis di dalam hukum penting nggak? Penting. Tapi yang lebih penting letter atau spirit? Spirit. Karena harus dilakukan berdasarkan apa? Letter. Letter harus dilakukan berdasarkan apa? Spirit. Spirit. Karena kalau lakukan berdasarkan letter membawa apa? Kematian. Kematian. Kalau saya lakukan letter berdasarkan spirit, itu membawa apa? Life. Ya. Oke, mantap semuanya. Jadi penting new atau old? Yang lebih penting? New. Walaupun old-nya penting juga nggak? Penting. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita share screen. Ini yang kemarin kan? Sekarang ini yang baru. 5/4/22. Nah, sekarang mau ini ya, mau masuk ke sini. Di sini, kalau ini New Testament, di sini apa? Old Testament. Kata lainnya New Testament apa? Kata lain. Covenant. Kata lain. Covenant. New Covenant, mantap. Kata lainnya Old Testament. Old Covenant. Boleh semua? Boleh, Mice. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat covenant, oke? Covenant, ya. Oke, covenant itu apa sih covenant? Ini arti covenant ya. Covenant itu artinya perjanjian. Apa? Perjanjian. Apakah kalau Old Testament namanya perjanjian lama, betul nggak? Kalau Alkitab Old Testament kan? Old Testament itu perjanjian lama atau ada kata lain? Perjanjian lama itu Old Testament ya kan? Kalau New Testament apa? Perjanjian baru. Itu dia. Makanya covenant itu sama dengan apa?
Testament. Perjanjian, oke? Ulang lagi, covenant sama dengan apa? Perjanjian. Oke, nah sekarang kita mau lihat perjanjian yang pertama kali dibikin, oke? Oleh bangsa Israel, oke? Jadi ini perjanjian yang pertama kali mau dibilang sama siapa? Tuhan sama bangsa Israel ya. Jadi kita mau belajar sekarang covenant-nya antara siapa? Tuhan dan bangsa Israel, Michelle. Oke. Ada covenant yang dibikin sama Abraham, sama setiap umat Tuhan di setiap segala bangsa ada. Tapi kita mau fokusnya bangsa apa? Israel. Israel. Oke. Di mana bikin covenant-nya? Di ayat mana nih bikin covenant? Oke. Ini kalian harus ingat ya, ini ayat ya. Oke, ini. Sekarang kita mau baca ayat Exodus 9 ayat 4, 5, 6. Oke, Sally mau baca ayat 4 Inggrisnya, silakan. Okay, Che. Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Oke. NC bahasa Indonesia tunggu ya. Oke, silakan NC ayat 4. Indonesia. Oke, Cek. Kamu telah melihat apa yang saya lakukan terhadap bangsa Mesir dan bagaimana saya membawamu dengan sayap elang dan membawa kamu kepadaku. Oke, artinya bangsa Israel sebelumnya ada di mana? Egypt. Egypt. Artinya covenant-nya ini dibuat di dalam Mesir atau di luar Mesir? Di luar Mesir. Di luar Mesir. Betul. Jadi keluar dulu, betul? Yang bawa keluar siapa? Tuhan. Bisa nggak bangsa Israel keluar pakai kuasanya sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi keluar dari Mesir karena siapa? Tuhan, Che. Karena Tuhan. Oke. Lalu kalau ini ya, ini cuman kita tahu bahwa coba ya. Ini mereka ini ada di Mount, jadi waktu keluar Mesir di Exodus 19 itu mereka ada di Mount Sinai, oke? Kalau baca ayat sebelumnya mereka ada di mana? Ada di Mount Sinai. Mount Sinai, oke? Mount Sinai, Gunung Sinai, oke? Bisa? Gambar matahari Ya NC ya. NC mau gambar awan juga NC? Boleh. Oke. Aduh seru. Oke. Lagi buat Mount Sinai. Terus di sini Tuhan bilang melalui Musa, oke? Jadi dari mana awalnya? Siapa duluan? Tuhan ke siapa? Ke Moses. Musa, lalu ke siapa? Ke siapa terakhir? Bangsa Israel. Oke. Yang Tuhan bilang pertama apa?
Yang Tuhan bilang ini ya, Tuhan bicara kepada Musa, lalu Musa sampaikan ke bangsa Israel ya. Yang Tuhan bicara pertama apa? Tuhan yang apa? Tuhan Keluarin. yang keluarkan siapa kemana? Keluarkan siapa dari mana? Bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel dari Mesir. Jadi artinya ini yang harus ditekankan. Artinya bangsa Israel tidak bisa keluar pakai Kuasa Tuhan. sendiri. kuasa sendiri, Sami, oke? Tuhan yang keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan ini Tuhan lagi mau buat apa? Covenant. Covenant. Oke, ini premisnya ya. Ini asal apa dia punya latar belakang, oke? Jadi latar belakangnya yang keluarkan bangsa Israel dari Mesir siapa? Ini yang harus diingat-ingat. Siapa yang keluarkan? Tuhan. Artinya mereka bisa keluar sendiri? Tidak. Oke, mantap ceritanya. Oke. Lanjut ayat 5. Maribel bahasa Inggris silakan. Now therefore, if ye will obey my voice, I need and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. For Oke. all Oh ya. the earth is mine. Oke, mantap. Oke, coba baca Aca. Belum dibuka mic-nya Aca. Oke, coba ngomong lagi. Halo? Oke, coba baca Indonesianya apa ini? Sekarang oleh sebab itu. Oke, ada kata therefore kan? Ya. Therefore itu oleh sebab itu, betul? Bisa semuanya? Ini penting ini. Oke. Ini therefore nih, yang ini nih. Nah, itunya itu sesudah ayat 5 atau sebelum ayat 5? Sebelum ayat 5. Sebelum ayat 5 ayat apa? Ayat 4. Ayat 4 tadi yang ditekankan apa, NC? Tuhan yang keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Wih, jadi oleh sebab itunya apa? Tuhan yang keluarkan bangsa Israel dari mana? Mesir, Egypt. Oke. Jadi artinya yang mau dibilang setelah kata therefore itu berdasarkan siapa? Yang keluarkan siapa dari Mesir? Tuhan keluarkan bangsa Israel. Artinya bisa nggak yang setelah kata therefore terjadi kalau bangsa Israel lupa Tuhan yang keluarkan bangsa Israel dari Mesir? Bisa nggak bikin yang setelah kata therefore? Tidak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau mau bikin perjanjian atau melakukan covenant-nya harus ingat apa? Harus ingat apa? Tuhan. Ini Tuhan yang keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu dia. Boleh? Oke, coba di ayat 5 tadi Maribel baca ada covenant nggak? Ada kata covenant nggak? Ada. Ini kan? Kata lain covenant tadi apa ya? Perjanjian. Testament atau perjanjian. Betul nggak? Ini kan yang kita pelajari toh tadi. Jadi di sini Tuhan lagi bikin apa? Perjanjian. Oke, mantap. Sampai sini ngerti ya? Ini mau baca Indonesianya ya.
Boleh yang baca Sami ya. Oke, Mice. Peculiar itu harta inilah. Silakan Sami. Oke, Mice. Sekarang, oleh sebab itu, dalam kurung Tuhan yang keluarkan bangsa Israel dari Mesir, jika kamu akan menurut suaraku dan menjalankan kovenanku, lalu kamu akan menjadi harta yang kesayanganku kepadaku dari semua orang, karena semua bumi ini adalah milikku. Oke. Jadi Tuhan buat apa? Benar. Oke, ini antara Tuhan dan bangsa Israel ya toh? Oke, ayat 6 nggak usah baca sama kok. Ada peculiar treasure ya. Oke. Ini bangsa Israel. Lalu ini Tuhan toh? Tuhan mau bikin apa nih? Perjanjian toh? Perjanjian bisa nggak dibuat dengan diri sendiri? Atau harus ada 2 orang covenant? Harus ada 2 orang. Nah, itu dia. Nah, tugas bangsa Israel apa? Ayo. Keep. Atau kata lain keep apa? Menurut Obey. Betul. Jadi bangsa Israel tuh tugasnya cuma apa? Keep Keep. atau Obey. obey covenant-nya kan? Ya. Jadi harus menurut atau keep covenant-nya, perjanjiannya, ya kan? Baru kalau udah keep dan obey covenant-nya, baru jadi apa? Harta apa? Harta. Peculiar apa? Treasure. Coba bilang sama-sama. Peculiar treasure. Jadi pertama, Tuhan kasih bikin apa? Tuhan bikin apa? Lalu bangsa Israel bagiannya harus apa? Keep apanya? Kovenant. Covenant-nya. Baru jadi apa? Peculiar treasure. Tambahin ya, atau kingdom of priests. Apa? The kingdom of peace. Kingdom Peace. Atau unholy nation. Jadi untuk jadi kingdom of priests, holy nation harus apa dulu? atau obey covenant. Betul. Setelah saya keep dan obey covenant, saya jadi apa? Peculiar treasure Terus apa lagi? Dan kingdom of priests sama Mantap, itu dia. Dan bangsa Israel, kalau mau keep dan obey harus ingat apa? Ingat bahwa Tuhan yang mengeluarkan. Betul, Sami. Ingat bahwa apa? Tuhan yang Tuhan yang apa? mengeluarkan Israel dari Mesir. Mice itu sama dengan kovenant Tuhan, Mice. Bukan, Saaca. Ini kan yang diingat, toh? Ingat nggak tadi Mice bilang apa? Oleh sebab itu artinya yang mau dibikin setelah kata therefore itu harus ingat apa, Aca? Yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Setelah kata therefore disuruh apa? Menurut apanya Tuhan? Artinya kalau mau keep atau obey covenant harus apa? Harus ingat yang Tuhan keluarkan itu bangsa Israel, Mice. Nggak usah bangsa Israelnya, sayang. Harus ingat Tuhan yang keluarkan mereka dari Mesir. Oke, Mice. Jadi artinya yang nanti membuat mereka keep atau obey covenant siapa?
Jadi bisa, oke, sekarang Cici tanya ya. Ini Mesir. Ya. Mereka nggak bisa keluar, tidak bisa keluar dari Mesir kalau pakai Kuasanya sendiri. tidak bisa keluar Mesir pakai kuasa sendiri. Mereka keluar dari Mesir bisa keluar Mesir karena Tuhan, kuasa Karena Tuhan. Tuhan. artinya pakai kuasa Tuhan. Oke, bisa semua? NC ngerti ini NC? Maribel, Nona bisa? Bisa ya? Oke, Manda gimana Manda? Boleh dapat? Bisa Manda? Halo Manda? Bisa. Oke. Terus dibilang covenant, betul? Tuhan buat covenant. Covenant-nya harus di apa? Oh, ada yang mau tanya? Aku Mice. Ya. Ini Kuasa Mice. sendiri, kuasa Mesir lagi. Kuasa Tuhan, betul. Sorry ya. Aku mau komentar Mice. Oke, thank you Sami, kuasa Tuhan. Sekarang bikin covenant. Tidak bisa apa? Tidak bisa diobey atau keep kalau apa? Coba pakai konsep yang tadi. Kan kalau mau lakukan covenant, ingat Tuhan yang bawa keluar pakai kuasa Tuhan, kan? Artinya kalau mau obey atau keep covenant, tidak bisa? Tidak bisa. Kuasa sendiri. Itu dia. Boleh? Artinya kalau mau obey atau keep covenant, pakai apa? Kuasa Tuhan. Betul. Kuasa Tuhan. Jadi fondasinya untuk melakukan perjanjian ini, kira-kira pakai letter atau spirit? Spirit. Udah bisa ngerti semua? Bisa, Kak. Udah ya. Gimana NC? Dapat ini NC? Bisa cek. Oke. Jadi kalau saya pakai kuasa sendiri, saya tidak bisa? Obey atau Mantap. Kalau saya pakai kuasa Tuhan, saya bisa? obey atau keep. Mantap. Oke, bisa semuanya pelajaran pagi ini. Semuanya ini fondasi dasar. Nanti kita mau lihat apa perjanjiannya. Oke? Yang harus dibikin pakai? Pakai kuasa Tuhan. Dan nggak bisa pakai? Kuasa sendiri. Dan kalau pakai kuasa sendiri sudah pasti akan? Tidak bisa obey atau keep. Atau depannya G apa? Satu Glorious. kata? Gagal. Kalau saya pakai kuasa Tuhan, pasti B. Bahasa Indonesia satu kata. Berhasil. Sami, tolong kalau pilih katanya dipikir dulu nih cocok nggak menjawab pertanyaan, oke? Oke, Mice. Oke, mantap. Oke, homework buat besok. Ada pertanyaan dari anak-anak semua? Bisa? NC bisa ya, Sally? Oke. Screenshot terakhir nanti. Oh, boleh. Oh, nanti terakhir screenshot ya. Ini homework dulu ya. Oke. Oke, homeworknya nomor 1. Apa artinya covenant? Satu kata Indonesia. Nomor 2. Perjanjian dilakukan di mana? 2 kata Indonesia.
3. Perjanjian dilakukan antara titik-titik dengan titik-titik. Ini ada 3 kata ya. 3 kata Indonesia. Perjanjian harus di titik-titik atau titik-titik. English, 2 kata. Nomor 5. Kata yang menunjukkan bahwa saya bisa menurut kalau ingat Exodus 19 ayat 4 adalah kata titik-titik. 1 kata Inggris. Kalau saya ingat Exodus 19 ayat 4, saya akan titik-titik kalau saya pakai bukan kuasa Tuhan. 7. Kalau ini baca ya. Kalau saya ingat Exodus 19 ayat 4, saya akan titik-titik kalau memakai, ini 1 kata aja ya. Semuanya yang Cece tanya-tanya pokoknya. 1 kata Indonesia. Kalau memakai titik-titik 3 kata Indonesia. Boleh? Untuk dapat link quizzes, tolong jangan lupa untuk mengerjakan, ditulis dulu di buku, di kertas, baru Cece kasih link quizzesnya. Boleh? Boleh, Kak. Boleh, Oke, mantap semua. Ini kuis part 3. Cece sudah kasih di grup. Oke, sekarang waktunya screenshot. Silakan. Sudah ini? Udah, C. Oke. Yang ini sekarang? Udah, C. Oke. Yang ini sekarang. Sudah? Dia Sudah, punya C. soal sudah di grup ya? Yang itu sudah di grup ya? Soalnya. Oke, Cece tunggu ya. Dia punya jawaban pertama kalian. Baru nanti Cece kasih dia punya link quizzes. Oke? Bisa semua? Oke. Pelajaran Bisa, pagi Miss. ini bisa? Nanti malam kita ketemu jam 7. Jam 7 Jakarta, jam 8 Manado, oke? Oke. Oh, jadi artinya kuis ini untuk masuk nanti harus sudah kerjakan sebelum jam 8 ya. Harus sudah benar semua ya. Oke, Mice. Oke, kita mantap banget kalau sibuk di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita nggak sibuk dalam firman Tuhan, nanti digoda siapa, Aca? Oke, setan ya. Nah, akhirnya jatuh deh, ya kan? Jadi kita harus selalu sibuk dengan firman Tuhan. Nggak pernah namanya kebanyakan firman Tuhan. Apakah kita kebanyakan nafas? Kita nafas nggak setiap saat? Kalau nggak nafas apa? Mati. Apakah nafas ini lambang apa, NC? NC tahu banget nih. Nafas lambang apa, NC? Breath. Firman Tuhan, C. Itu dia. Artinya kalau kita bilang, aduh aku kebanyakan belajar firman Tuhan. Artinya bila saya bilang apa? Saya nggak mau berapa?
Bernafas. Itu dia, betul nggak? Jadi kalian bisa lihat ya, orang-orang yang ngomongnya nggak berdasarkan firman Tuhan. Aduh, kebanyakan belajar firman Tuhan kalian. Mereka nggak tahu kalau kita diciptakan pakai firman Tuhan. Nafas ini lambang firman Tuhan, betul nggak? Jantung kita berdegup karena firman Tuhan. Boleh? Semua? Boleh. Ya, jadi semangat terus belajar firman Tuhan. Oke, kita mau tutup, kita minta kesediaan Mary Bell berdoa. Makasih. Boleh dengar.